wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap keluarga besar Allah yarham Bapak Haji Israfil, yang semoga putra-putrinya, alhamdulillah, cucu cicitnya, mantu-mantunya semuanya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bekal hidup seorang muslim. Hidup di dunia ini ibarat seorang musafir yang sedang mengadakan perjalanan. Tentu ketika seorang muslim sadar bahwa mereka sedang bepergian yang jauh, tentu membutuhkan bekal. Ada sebuah kata-kata mutiara, man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa mengetahui dia akan mengadakan perjalanan yang jauh, tentu dia akan mempersiapkan diri. Jalan hidup seorang muslim adalah siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu bukanlah jalan tanpa ada halangan. Maka ketika menempuh jalan ini, agar istiqomah memerlukan bekal perjalanan. Bekal perjalanan yang bermanfaat di dunia dan akhirat adalah sebagai berikut. Saya mau terangkan dulu ya. Kita ini kan ibarat seorang musafir. Sebenarnya bukan ibarat ya. Kita ini memang sebenarnya musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Karena bumi tempat tinggal kita ini aja, ini alam yang ketiga yang kita tinggali. Setelah sebelumnya alam rahim, setelah sebelumnya alam azali. Nah, setelah ini kita lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Setelah itu ada kiamat. Setelah itu ada yaumul ba'ats. Setelah itu ada mahsyar. Setelah itu ada pembagian rapot. Setelah itu ada hisab. Setelah itu ada mizan. Setelah itu ada sirat. Setelah itu ada qantoroh. Baru setelah sirat surga atau neraka. Ada matang qantoroh baru surga. Berarti kita ini memang aslinya bukan penduduk bumi kan. Kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi saya ulang ya, kita ini bukan penduduk bumi memang kita ini. Kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Sehingga karenanya kemudian kita ini harus betul-betul mempersiapkan bekal kekal dalam perjalanan kita nanti. Untuk perjalanan kita berikutnya maksud saya. Kalau mau disederhanakan, karena kita ini butuh bekal kekal,
dan kita tidak tahu kapan kelanjutan keberangkatan kita dari alam dunia menuju ke alam berikutnya ini, maka sepatutnya lah kemudian kita ini sepatutnya kita ini mensegerakan kebaikan, karena jangan sampai kita terdahului oleh ajal. Nah, itu yang dipakai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk memahami sabda Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan kepada beliau, kun fid dunya ka'abiri sabili, atau kun fid dunya ka'annaka ghariban. Jadi ka'annaka gharibun. Jadi jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang numpang lewat saja. Au kama qala, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka kalau engkau ingin berbuat baik di waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau ingin berbuat baik di waktu sore, jangan nunggu pagi. Karena belum tentu pagi kita masih hidup, belum tentu kita sore masih hidup. Makanya harus disegerakan kebaikan itu. Dan orang-orang yang paham betul bahwa dia akan melanjutkan perjalanan, dia akan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Di samping mensegerakan kebaikan, dia akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia sadar betul kita ini dikejar waktu. Waktu kita bisa berhenti sewaktu-waktu di dunia ini untuk lanjut di alam berikutnya. Kalau kita tidak punya cukup bekal kekal, ya pastinya sebagaimana orang yang kekurangan bekal, sengsaralah hidupnya itu. Nah, di antara bekal-bekal yang dianjurkan di dalam Islam atau diperintahkan dalam Islam, itu adalah ilmu dan takwa. Ini yang pertama dari ilmu dan takwa. Sebelum saya masuk ke sini, saya mau terangkan dulu gini. Ini menarik ya. Di samping bekal yang harus kita siapkan adalah kelengkapan diri. Misalnya gini ya. Kita mau mengadakan perjalanan ke luar negeri. Nah, atau haji atau umroh lah misalnya. Di samping kita butuh uang saku atau uang untuk dalam perjalanan, yang tidak kalah pentingnya apa? Kelengkapan surat-surat. Orang yang surat-suratnya lengkap dalam perjalanan, dia tenang. Mau ada pemeriksaan apapun dia tenang. Kenapa? Surat-suratnya lengkap. Ini berbeda dengan orang yang kelengkapan suratnya nggak ada. Hanya bondo nekat. Itu pasti perjalanannya deg-degan dan tidak tenang. Nah, sama dengan kalau kita mengadakan perjalanan ke alam barzah nanti. Itu kalau kelengkapan diri kita lengkap, kita tenang. Sholat kita beres, kita tenang. Puasa Ramadan kita beres, kita tenang. Hubungan kita dengan sesama beres, kita tenang. Tapi kalau kita sholatnya bermasalah, puasanya bermasalah misalnya, terus hubungannya dengan sesama juga bermasalah, naudzubillah min syarri dzalik, itu ibarat surat-suratnya masih bermasalah itu. Maka itu akan mendatangkan satu situasi yang tidak nyaman dalam perjalanan. Maka mumpung kita masih hidup, lengkapi surat-surat dokumen perjalanan kita terkait dengan sholat kita, zakat kita, puasa kita, hubungan kita dengan sesama, dan seterusnya. Nah, itu harus kita persiapkan betul supaya kita tidak deg-degan dalam perjalanan, karena dokumen surat-suratnya semuanya lengkap. Bekal yang pertama, ilmu dan takwa. Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang benar dan yang salah. Dengan ilmu kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lebih tepatnya begini sih,
Orang itu kalau beramal tanpa ilmu biasanya ngawur gitu aja lah. Makanya dikatakan dalam satu makalah, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Nah, sehingga karenanya kemudian sepatutnya lah kita mempersiapkan diri dengan ilmu. Dan dikatakan pula, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat pun itu juga harus dengan ilmu. Artinya mutlak ilmu dibutuhkan. Saya ulang, mutlak ilmu dibutuhkan. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena tadi tanpa ilmu, ngawur pasti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan tidak untuk dijawab. Ini pertanyaan supaya kita mikir bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti berbeda. Dengan ilmu kita akan dapat membedakan mana perintah dan mana larangan. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya solusi jalan keluar dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka sebelumnya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang janji Allah untuk orang yang bertakwa, yaitu berupa solusi dan rezeki yang tak terduga. Catatan pentingnya buat kita bersama adalah bahwa di dalam mengarungi ketakwaan ini dibutuhkan adanya ilmu. Karena di antara makna takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sehingga kita mana tahu ini perintah atau larangan kalau kita tidak tahu ilmunya, ya kita tidak tahu. Justru kita tahu mana perintah mana larangan itu karena kita tahu ilmunya. Karena mengetahui baik buruk saja nggak cukup. Sehingga ada yang mengatakan manusia itu tanpa agama bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana kebaikan yang wajib, mana kebaikan yang sunnah, manusia butuh agama. Kemampuan kita terbatas, itulah iman diperlukan. Nah, disinilah pentingnya kita, saya ulang tadi, mengetahui ilmunya, sehingga kita tahu mana perintah yang wajib, mana perintah yang sunnah, sehingga kita nanti tidak salah dalam skala prioritas. Jadi tidak terjebak oleh jebakan iblis, di mana orang sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Misalnya tahajud ngejos subuh kesiangan, nah ini nggak benar ini. Tahajud itu utama, tapi sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki terutama itu jauh lebih utama. Itu seperti itu. Dan orang-orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah tadi solusi dan rezeki tak terduga. Solusi ini tidak hanya solusi di dunia, tapi juga solusi nanti di akhirat. Ramadan ini melatih kita untuk bahkan tidak hanya bertakwa dalam pengertian meninggalkan yang dilarang. Bahkan kita dilatih oleh Allah untuk meninggalkan sesuatu yang halal bagi kita. Makan dan minum itu aslinya halal buat kita. Tapi di bulan Ramadan di siang hari ini kita dilarang. Dan kita mentaati perintah itu. Dan itu menunjukkan betapa sebenarnya kita menghindari yang halal aja bisa, masa yang haram nggak bisa. Itu latihan dari Ramadan itu diantaranya itu.
Di antara bekal yang harus kita persiapkan dalam menjalani hidup di dunia untuk bekal di akhirat nanti adalah bekal syukur dan sabar. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian. Ujian itu ada dua, yaitu ujian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi ujian itu ada dua, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan, pertanyaannya bersyukur apa tidak? Kalau yang tidak menyenangkan, mau sabar atau tidak? Kalau orang diberi nikmat tapi tidak bersyukur, ancamannya siksa Allah sangat pedih. Kalau diberi musibah, kok nggak sabar, rugi dua kali. Sudahlah menderita di dunia, di akhirat lebih sengsara lagi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini menegaskan tentang betapa sebenarnya cobaan itu memang ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan seringkali di balik semua itu ada hikmah kebaikannya. Karena bisa jadi tampaknya kita tidak menyukai, tapi di balik itu ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau mau kita lebih perjelas, sebenarnya rahmat Allah itu di samping ada yang rasanya nikmat, tapi ada rahmat Allah itu yang rasanya pahit. Ada yang rasanya itu menyakitkan mungkin. Ada yang rasanya itu panas. Dan semua itu ujian. Yang enak, rahmat yang enak, rahmat yang gak enak, yang pahit, yang panas, yang menyakitkan, semuanya rahmat Allah. Dan itu ujian semua itu. Orang yang paham betul tentang ini, dia akan bisa menjalani dengan sabar dan atau bersyukur tadi itu. Tapi orang yang tidak paham, bisa jadi pada saat dia harusnya bersyukur malah takabur. Di saat harusnya dia sabar, dia malah ingkar misalnya. Nah ini na'udzubillah syarri dzalik. Sambil contoh. Kalau rahmat Allah yang sifatnya enak, gak usah saya jelaskan, insya Allah semuanya paham. Tapi ada, ini yang sangat fisik sekali ya. Temulawak itu pahit. Tapi manfaatnya luar biasa. Saya mungkin sering cerita di sini. Dulu saya waktu masih kecil, kalau nggak doyan makan sama ibu saya parutin temulawak. Dan saya itu pahit karenanya saya lari. Dikejar oleh ibu saya, temulawak yang dari parut itu dicekokkan ke mulut saya gini. Itu dalam hati saya berkata, ibu saya kok kejam banget ya, masa anaknya dikasih jamu pahit. Ternyata saya baru paham, ternyata ibu saya bukan kejam, tapi ibu saya itu sayang kepada saya. Dia takut anaknya nggak doyan makan, takut kurus atau apa, terus dikasih jamu temulawak itu. Nah dulu saya nggak paham, sekarang paham. Sekarang sering sama istri minta dibuatin jamu temulawak. Dulu takut, sekarang malah minta dibuatkan. Nah, demikian juga ketika orang tingkat spiritualitasnya udah mulai tinggi, itu melihat cobaan itu sebagai satu kesempatan. Kadang kita nggak sengaja tergores luka gitu ya. Orang yang nggak mau, kenapa pakai tergores segala sih? Orang yang paham, dia akan berkata, alhamdulillah, kesempatan diampuni oleh Allah. Karena hingga tertusuk oleh duri pun itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Ketika kita diuji dengan kesulitan, orang yang nggak paham mengatakan, kenapa pakai begini segala sih gitu.
Tapi sebagian orang mengatakan, oh ini alhamdulillah kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah. Karena kondisi yang tidak nyaman itu kalau kita sabari, ampunan Allah untuk kita. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Tapi itu tentu bagi yang mau memahami. Bagi yang tidak mau memahami ya wes, wassalam aja udah. Itu seperti itu. Nah, jadi kadang memang rahmat Allah itu tidak semua orang paham. Kadang Allah gagalkan kita supaya Allah selamatkan kita dari kegagalan yang lebih besar lagi. Kadang Allah batalkan rencana kita sebelum rencana kita menghancurkan kita. Nah, cuman kan kita nggak paham begitu kadang itu. Kalau bukan karena diberi taufik oleh Allah, nggak paham kita itu biasanya. Hanya bersyukurlah pada Allah kalau kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, sabar dan syukur tadi. Rasulullah Muhammad SAW sudah mengajarkan dalam menghadapi kedua ujian ini. Jika mendapatkan ujian yang menyenangkan dengan bersyukur, kemudian kalau diuji dengan yang tidak menyenangkan dengan bersabar. Kalau kita bersabar, di dalam hadis Sahih Muslim, kalau kita bersabar, maka kalau kita bersabar, dosa itu rontok seperti daun yang berguguran dari dahannya. Tapi kalau kita sanggup bersyukur, diberi ujian sesuatu yang nggak enak, dia malah bersyukur, maka dosanya akan rontok, maka dosanya akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini hadisnya hadis qudsi, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Kalau ada orang diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka dan dia bersyukur pada Allah, itu diampun dosanya oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Allahu Akbar. Kalau mereka mau mengamalkan syukur atau sabar ini, mereka akan menjadi muslim yang menakjubkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra'u syakara, fa kana khairul lah. Wa in asabatu dharra'u sabara fakana khairal lah." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya baik. Ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur. Itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesukaran maka dia bersabar, dan itu pun pula baik baginya. Seorang mukmin saat dalam kesulitan dia bersabar, saat diberi kenikmatan dia bersyukur, dan itu semuanya indah. Kita ini ketika sedih diajarkan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Islam itu lengkap ya. Mau sedih baca apa, lengkap dalam Islam itu. Saya nggak tahu kalau di agama sebelah ya. Contoh ya, kita dalam kesedihan, kita suruh mengucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita berhadapan dengan situasi yang kita tidak mampu, kita diajarkan zikir la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita dihadapkan pada kondisi di mana kita merasa berdosa, kita astaghfirullahalazim. Kalau ada ketakutan yang menghadang kita dalam perasaan, dalam benak, kita mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau nasihat kita ditolak, kita mengucap hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kita ini lengkap dalam Islam itu. Kita mengalami apa, tinggal bagaimana kemudian kita mau membaca apa. Karena di balik apa yang Allah tetapkan pada kita, itu Allah sertakan doa-doanya.
Termasuk ketika kita kagum pada penciptaan Allah dengan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sehingga nikmat itu akan ditetapkan oleh Allah untuk kita. Atau kalau nikmat itu kita lihat pada orang lain, maka orang itu nikmatnya akan ditetapkan oleh Allah dan kita akan mendapatkan nikmat yang sama gara-gara kita mengucap Masya Allah la quwata illa billah. Bukannya Masya Allah aja Ustaz? Boleh. Cuman di Al-Kahfi ayat 39 itu Masya Allah la quwata illa billah. Sebagaimana riwayat At-Tirmidzi juga Masya Allah la quwata illa billah. Berikutnya, yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Yakin itu al-imanu kulluh, percaya 100% yakin. Kalau tawakal berserah diri hanya kepada Allah. Karena memang yang ngatur nasib kita, rezeki kita, masa depan kita itu semuanya Allah. Seorang muslim adalah orang yang yakin apa yang terjadi di muka bumi ini tak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin kemudian bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 11. Ma aswaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menegaskan tentang betapa sebenarnya semua hal yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya kemudian serahkanlah semuanya kepada Allah, karena sejatinya semua akan terjadi dengan izin Allah. Sehingga ada kata-kata yang mengatakan ana urid anta turid wallahu fa'al lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Silakan kita dengan perencanaan-perencanaan kita. Dalam Islam kita boleh berencana, tapi jangan lupa segera serahkan semuanya kepada Allah, agar kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena begitu kita serahkan kepada Allah, kata Allah, may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Hasbuh itu sebenarnya menghitung ya. Artinya Allah akan menghitung kebutuhan kita dan pasti cukup kalau Allah yang menghitung. Kalau kita manusia yang menghitung, ada kemungkinan salah hitung. Jadi kalau kita yang menghitung, ada kemungkinan salah hitung. Tapi kalau Allah yang menghitung, nggak mungkin salah hitung. Kita udah berhitung nih ke depan, sampai dengan anak kita menikah, kita siapkan biaya sekian. Bisa salah nggak? Bisa. Bisa ketipu nggak? Bisa. Tapi kalau Allah yang menghitung kebutuhan kita, pasti cukupnya. Makanya sempat beberapa hari yang lalu itu ada istilah apa ya? Salah prediksi lah atau apa istilahnya. Ya karena manusia bisa salah hitung. Tapi kalau Allah nggak mungkin salah perhitungan. Ya contoh, ada orang udah nabung persiapan, begitu mau dipakai ternyata semuanya harga udah pada naik semua misalnya. Nah, makanya saya ulang, kita boleh berencana nabung, tapi harus disertai dengan tawakal kepada Allah, karena yang mencukupi kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan pernah bergantung kecuali hanya kepada Allah. Jangan pernah bersandar kecuali hanya kepada Allah. Secara etikot itu begitu. Rasulullah Muhammad SAW
mengajarkan doa kepada umatnya agar selalu diberikan petunjuk, perlindungan dan dicukupi dalam hidup ini. Beliau Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatanaha lahu syayatinu fayaqul lahu syaitanun akharu kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Jika seseorang keluar rumah lalu dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Hadis riwayat Abi Dawud. Kita hanya bermodalkan mengucap bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Termasuk yang menjadi bekal kita untuk menuju kepada Allah adalah zuhud dengan cara mengutamakan akhirat. Zuhud di sini bukan anti dunia ya. Zuhud di sini justru menguasai dunia. Sependek yang saya pahami, dalam Islam kita tidak diajarkan anti dunia, karena tidak ada perjalanan menuju akhirat kecuali melalui dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tattabi'il fasada fil ardh innallaha la yuhibbul fasad." Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kita ini harus fokus pada akhirat, tapi tidak boleh melupakan dunia. Saya ulang tadi, zuhud di sini tidak anti dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi bagaimana caranya kita ini tidak dikuasai oleh dunia? Makanya kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, genggamlah dunia itu tanganmu dan jangan biarkan dia masuk ke dalam hatimu. Dan itulah kenapa para ulama kita itu mengistilahkan zuhud itu dengan menguasai dunia dan bukan dikuasai oleh dunia. Zuhud suatu amalan yang mendatang kecintaan Allah dan manusia. Zuhud merupakan akhlak yang mulia. Kalau kita zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintai kita. Kalau kita zuhud terhadap milik orang lain, maka kita akan dicintai oleh manusia. Pengertian zuhud di sini apa? Enggak kepinginan maksudnya. Ada orang itu main ke rumah orang itu nggak boleh ada barang bagus, dia bilang, ih bagus buat aku ya, ih bagus buat aku ya. Sampai-sampai kalau ada orang itu main, kalau saudaranya bilang, cepat sembunyikan, karena takut diminta nanti. Karena saking senangnya orang itu meminta apa yang bukan haknya atau milik orang lain.
Zuhud suatu amalan yang mendatangkan kecintaan Allah dan manusia. Zuhud merupakan akhlak yang mulia. Dari Abul Abbas radhiyallahu an, Sahal ibn Sa'ad namanya, As-Sa'idi, ia berkata, Ja'a rajulun, datang seorang lelaki ilan Nabi, menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Faqala, maka beliau bersabda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Faqala izhad, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku mengamalkannya Allah akan mencintai saya dan manusia pun juga mencintai saya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu terhadap milik orang lain di dunia ini, maka Allah pun akan mencintaimu. Wazhad fima indan nasi yuhibbu, zuhudlah kamu terkait apa yang ada di dunia ini, maka Tuhanmu Allah akan mencintaimu. Sebaliknya, wazhad fima indan nasi yuhibbukallah, zuhudlah kamu yang terkait dengan apa yang ada pada manusia itu, maka Allah pun akan mencintaimu. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kita zuhud terhadap dunia, Allah mencintai kita. Kalau kita zuhud terhadap milik orang lain, maka kita akan dicintai oleh manusia. Seorang muslim dalam hidupnya menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Mereka bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat. Jadi seorang muslim orientasi hidupnya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Dengan kata lain, omong saomong, bertindak apapun pertimbangannya dunia akhirat. Kira-kira Allah ridho enggak? Kira-kira Allah cinta enggak? Kira-kira Allah ridho enggak? Terus gitu. Itu seorang muslim. Seorang muslim dalam hidupnya menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man kana hammuhu al-akhirata jama'allahu syamlah wa ja'ala ghina'ahu fi qalbi wa tatud dunya wa hiya raghibah wa man kanat niyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi dha'fatahu ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'tihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa berorientasi dengan akhirat, maka Allah akan jadikan kesempurnaan untuknya. Kekayaan ada dalam hatinya, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Barang siapa mengharap kehidupan dunia, maka Allah akan menjauhkan dunia darinya, menjadikan kefakiran berada di depan matanya, dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuknya. Kalau orang tua kita dulu ngomongnya gini, kalau kita nanam padi, tumbuh rumput. Tapi kalau nanam rumput, nggak akan tumbuh padi. Kalau kita sibuk menanam akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia, akhiratnya nggak ngikut. Nah, makanya fokus pada akhirat, dunia nanti ngikut. Contoh, di antara panjenengan ada karyawan, ada yang bekerja sebagai karyawan. Maka bagaimana caranya pekerjaan saya ini membuat saya sampai ke surga gitu loh. Sehingga hati-hati dalam berbicara, dalam bertindak, dalam kesimpulan soal waktu, dalam tanggung jawab dan lain sebagainya misalnya. Sehingga suatu saat ketika kemudian seseorang itu lebih fokus pada akhiratnya, insya Allah dunianya akan ikut. Kita nggak usah jauh-jauh sholat, itu kan orientasinya pasti ukhrawi. Tapi dampak kesehatan ada dalam sholat itu. Kayak puasa sekarang ini. Ini manfaatnya tidak hanya ruhani tapi juga jasmani. Tidak hanya jasmani tapi juga ruhani.
Jadi ada keterkaitan lah antara jasmani dan rohani itu. Sehingga karenanya kemudian ketika seseorang itu himmahnya adalah percuma dengan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, atau sambung dengan beliau saat nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah, maka harapannya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dengan izin Allah, sehingga kita semua terbebas dari aneka keburukan dunia maupun akhirat. Itu seperti itu. Memanfaatkan sehat dan waktu luang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua bekal kepada hambanya sebagai modal dasar menjalani hidup di dunia. Dua bekal itu adalah sehat dan waktu luang. Mereka baru sadar atas nikmat tersebut ketika dua nikmat itu hilang darinya. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita menyadari dari sekarang sehingga kita memanfaatkan betul waktu luang dan keadaan sehat itu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, misalnya kita punya waktu bukan dipakai untuk satu hal yang bermanfaat, tapi dipakai untuk yang lain-lain. Padahal akan lebih baik kalau kemudian kita pakai untuk kebaikan-kebaikan yang itu bermanfaat untuk dunia, terutama akhirat kita. Yang kedua berkaitan dengan sehat. Yang pertama nikmat sehat ini. Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Ya, gunakan kesehatannya untuk taat, namun tidak untuk taat, tapi untuk maksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit atau sakit yang dia derita. Padahal badan yang sehat akan ditanyakan digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu ataukah mendatangi tempat-tempat maksiat? Barulah ia tersadar ketika terbaring lemah tak berdaya karena sakit, sehingga sesal pun tak terelakkan. Sesal kemudian tiada gunanya. Kalau menyesalnya pas mati, tapi kalau masih hidup sih masih berfungsi penyesalan itu, setua apapun. Kalau setua apapun seseorang itu kalau menyesal namanya sadar. Berikutnya waktu luang. Waktu luang adalah satu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu betapa banyak manusia yang terlalaikan oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan umur. Waktu ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan maka baik pula, sebaliknya jika ia gunakan untuk keburukan maka berdampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Bagi seorang muslim mensyukuri bahwa nikmat sehat dan waktu luang ini besok di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya, makanya karena menggunakan kedua mata itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya, jangan sampai berlalu tanpa makna dan manfaat. Ya. Jadi memang waktu luang ini seringkali kita tidak manfaatkan sehingga tanpa disadari tahu-tahu sudah berlalu. Ya, jauh-jauh lah suami istri aja misalnya, tahu-tahu udah tua aja, tahu-tahu anak-anak udah pada gede semua, tanpa kita menikmati prosesnya. Ya. Makanya kita mesti pandai-pandai memanfaatkan waktu luang dan waktu sehat untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan, yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Bisa di Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di resume Ustaz dari yang banyak tadi Ustaz. Baik, bekal kita untuk perjalanan menuju ke akhirat itu diantaranya adalah bekal ilmu dan takwa.
Karena kalau ilmu tok nggak ada ketakwaan, nanti nggak ada ilmunya, mandek sebagai teori, nggak bermanfaat. Kalau misalnya takwa tok nggak pakai ilmu, ngawur taatnya nanti. Nah, terus kemudian yang kedua syukur dan sabar, karena hidup ini adalah ujian. Kalau kita bersabar dan bersyukur, maka kita insya Allah akan lulus dalam menjalani hidup di dunia ini. Yang ketiga yakin dan tawakal, berserah diri hanya kepada Allah, karena semuanya sejatinya adalah hanya kepada Allah kita berharap agar dimampukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita ini. Terus kemudian yakin dan tawakal, zuhud mengutamakan akhirat, tidak abai tentang akhirat. Tadi dikatakan kalau kita sibuk dengan akhirat, dunia akan ngikut. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia, akhirat tidak ngikut. Terus waktu luang dan sehat itu juga perlu kita manfaatkan dengan baik untuk beramal semaksimal mungkin sebagai bekal kekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, monggo silakan. Silakan. Ada yang mau nanya? Mengenai waktu luang itu Ustaz, di Al-Quran mungkin banyak Ustaz ya. Orang lengah gitu lah ya. Di surat apa aja Ustaz ya kira-kira? Sehingga dia menyesal. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian banyaknya harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kuburan. Hatta zurtumul, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sayangnya pas sadar udah mati. Jadi dia tidak menyadari semasa hidupnya, terlena oleh dunianya. Sadar-sadar sudah mati. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Akhirnya pala tarawunal jahim. Nah, penyesalan setelah mati itu yaitu percuma tak berguna itu. Ya, saya kira itu Pak, Allah alam bisawab. Ya, makasih Ustaz. Oke. Ada yang lain? Nanya, silakan. Aduh. Kalau saya Ustaz, Iya, Pak. khatam Quran, kan gitu. Kita baca Al-Quran, tapi kagak ada yang ngerti. Khatam 30 juz. Kemudian saya lanjutkan dengan khatam mengartikannya Ustaz. Jadi bacanya nggak baca Quran Arabnya, baca artinya. Apa itu khatam juga nggak Ustaz? Karena ilmu tadi kan takwa dan pengetahuan, ya kan? Bukan percuma, artinya kita yakin membaca Quran juga bagus, meningkatkan keimanan, ketakwaan, tapi pengetahuan nggak ada. Apa yang diisi dalam Quran? Gimana menurut Ustaz? Ya, orang yang mengejar 2 kelinci tidak akan dapat 1 kelinci. Kalau dia mengejar target hatam dan paham sekaligus, itu sulit, bukan hal yang mudah. Nah, saran saya, targetan aja, misalnya bulan ini saya targetnya khatmul Quran. Bulan depan targetnya paham. Nah, gitu Pak, caranya gitu. Jadi atau 1 Jumat ini Tamatnya udah Ustaz, bacanya udah tamat. Tapi di bulan Ramadan maunya artinya juga gitu. Apa Oh, 2 ya, kali bagus. baca aja? Tidak apa-apa, bagus. Berarti gini, targetkan khatam dulu. Setelah baru targetkan paham gitu. Ya. Satu-satu gitu maksudnya Pak, satu-satu. Kalau Ya. iya, tidak apa-apa, bagus itu. Benar itu Pak. Silakan itu. Jadi pertama target khatam, yang kedua target paham gitu. Ya. Oke. Pahamnya juga ya nggak hafal semua, tapi paling kurang membaca. Ya, betul. Karena di kelurahan kami Ustaz, ini ada program haflah khatam Quran. Ini yang keempat. Jadi Alhamdulillah. jamaah diminta mulai dari Januari kemarin sampai nanti Desember 23 membaca Al-Quran, mengkhatamkan bacaan. Nah, saya udah baca sekali dan artinya sekali lagi. Yang ketiga saya maunya tadinya
lebih apa namanya, bukan arti apa namanya, satu lagi apa Ustaz? Tafsir. Hah? Tafsir. Tafsir. Iya. Tapi enggak lah, saya baca aja lagi demi untuk keimanan, keimanan gitu. Saya ulang lagi baca aja. Nanti baru kemudian setelah saya Ramadan dicoba tafsir atau rangkuman gitu. Nah, waktu saya membaca arti, saya katakan juga saya udah baca arti sekali. Berarti khatam saya 2 kali, boleh nggak Ustaz? Nggak bisa, Pak. Hah? Nggak bisa. Jadi Nggak bisa, gini, ya nggak bisa. Jadi gini, Al-Quran itu yang bahasa Arab itu, Oh gitu ya. yang artinya bukan Al-Quran, yang artinya itu terjemah atau tafsir namanya. Ya, jadi khotmul Qurannya Bapak baru sekali berarti. Oh Ya, gitu ya. tapi Ustaz, ya. tapi Bapak boleh ngomong ini. Saya khatam sekali Al-Qur'annya, khatam yang kedua terjemahannya. Gitu aja enggak apa-apa kalau gitu. Ya, Ya. cuman nggak ada tulisan alternatifnya Ustaz. Bacanya cuman khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi buat saya sekali, aku tes sama teman-teman yang baca 3 kali, coba surat ini ada nggak nanti? Misalnya Ustaz, Ya. Inna allaha malaikatahu yusallu ala nabi. Salun Ya ayyuhallazi, di surat mana itu? Hah? Mana ya? Di mana ya? Gitu kan? Tapi dah 4 kali khatam Ustaz. Udah 4 kali khatam. Tapi pas Data. ditanyain surat itu, surat apa ya Ustaz? Saya lupa. Al-Ahzab. Al-Ahzab Al-Azab. ayat Al-Azab 56. 56. Ya Ustaz. 56. Ya. Al-Azab 56. Ya, betul. Al-Ahzab 56. Aku nama ingat itu. Karena suatu kita membaca, ini sering dibaca tapi nggak pernah ngeh ini di surat apa, ayat berapa itu kan. Iya. Langsung tahu. Iya. Nah, sekarang udah mulai 56-nya ingat. Karena 56 itu ada 2 Ustaz. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah padaku. Itu surat ayat 56 juga. Iya. Ya, Ustaz? Iya. Betul nggak Ustaz? Betul. Ad-Dariyat itu, Pak ya. Azariat. Ya, ngetes Ad-Dariyat. Ustaz ini maksudnya. sorry Ustaz. Kalau yang itu Ustaz. Apa? Ada yang lain tanya, silakan. Ada Ustaz. Coba, yang lain ada nanya. Halo. Ini pengikut agak terbatas nih Ustaz. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Ustaz. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nggih, makasih.